Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua aktivitas ibadah kita itu bukan untuk Allah, tapi untuk kepentingan dan manfaatnya kepada kita sendiri. Sholat untuk mencegah perbuatan nahil dan mungkar pada diri kita. Puasa agar kita bisa mengendalikan nafsu pada diri kita. Zikir agar dapat menenangkan hati kita. Aktivitas-aktivitas apapun di muka bumi dilakukan bukan untuk Allah, tetapi untuk kepentingan diri kita. Mengapa? Karena syarat bertemu Allah adalah harus melakukan segala perintahnya. Syarat bertemu Allah adalah hati harus tenang, bersih, kolbi harus dizikirkan. Syarat bertemu atau bermakrifat kepada Allah adalah membagikan infak, zakat, dan sedekah. Agar kiranya kita bisa dibuka hijab daripada nafsu ini, agar kiranya kita bertemu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermakrifat dengannya, agar kita dipeluk dengan penuh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kita melaksanakan puasa untuk kepentingan kita juga, dalam rangka mengendalikan nafsu kita. Apabila nafsu kita sudah terkendali, maka semua nafsu kita sudah lebur dan fana ke dalam diri satu nafsu yang bernama nafsu mutmainnah. Maka nafsu mutmainnah ini terang benderang lurus jalan dengan mudah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita Ahmad yang sempurnalah yang berjalan bertemu Allah dalam keadaan bersih dan suci. Semua apa yang kita lakukan ibadah itu adalah dalam rangka membersihkan dan mensucikan tubuh kasar kita, membersihkan dan mensucikan hati kita, membersihkan dan mensucikan nafsu kita, agar kita bisa bertemu Allah. Bukan untuk kepentingan Allah, karena kita tak menyembah pun Allah tetap Tuhan. Kita tak mengakui Dia sebagai Tuhan pun Allah tetap Tuhan. Allah itu maha baik dan maha benar. Maka Dia menurunkan syarat bertemu dengannya adalah melalui syarat sholat, syarat zikir, syarat puasa, dan juga syarat zakat, infak, dan sedekah. Satu yang membuat Allah tersenyum adalah ibadah memberikan zakat, infak, dan sedekah. Dengan memberikan senyuman kepada dia yang membutuhkan atau dia yang lemah, sesama kita nih, maka Allah ikut tersenyum. Karena Allah pada hakikatnya memiliki makom Rahman dan Rahim. Derajat Rahman dan Rahim inilah yang harus kita hamba meniru dan mengamalkan sifatnya. Karena kita telah berada dalam pelukan sifatnya bernama Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah Nur Rahman, Nur Rahim. Maka kita menyebutnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nur Rahman, Nur Rahim, cahaya Rahman, cahaya Rahim, cahaya kasih dan cahaya sayang. Cahaya yang merupakan cahaya di atas cahaya adalah diri zat. Diri zat laisa kamitslihi ini telah mentajalikan, mewakilkan dirinya pada sifatnya bernama Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah kasih sayang. Keberadaan yang diadakan oleh Maha Ada bernama Zat terhadap Nur Muhammad adalah dengan cara kasih sayang. Sebagaimana cara orang tua membagikan kasih sayang kepada anaknya, suami membagikan kasih sayang kepada istrinya. Itulah apabila semua diri yang telah kita lakukan bernama kolbi sudah dizikirkan, bernama jasmani sudah mengamalkan sholat 5 waktu, dan juga bernama nafsu sudah melaksanakan puasa. Semua kegiatan itu dalam rangka untuk kepentingan diri kita bertemu kepada Maha Suci dan Maha Bersih bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita telah mempersembahkan kebersihan dan kesucian kehadiratnya. Maka kita diterima di pintu ma'rifatnya, pintu di Baitul A'la, bait tertinggi, singgasana tertinggi, derajat mulia zat Allah yang menciptakan kita, zat Allah yang laisa kamitslihi syai' qiyamuhu binafsihi. Kita fana dan lebur dengan mudah di dalamnya karena jasad kita, Ahmad kita, nafsu kita, kolbi kita telah bersih dan suci. Insya Allah semuanya itu untuk kepentingan kita dalam rangka bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pemahamannya. Insya Allah serendah-rendahnya pertemuan itu adalah pertemuan dengan melampiaskan cinta, ekspresi menitiskan air mata cinta,
itulah bertemu pertama di pintu hati kita, pintu kolbi kita dengan mata rasa, rasa penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah makrifat kolbi, makrifat hati, pertemuan rasa pada dinding hati, pertemuan rasa pada jantung hati, pertemuan rasa pada dalamnya kolbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.